Sugeng siang Bapak Ibu, Salam. Panggilan beribadah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita berkumpul dalam keheningan Jumat Agung untuk merenungkan dan menghayati makna terdalam dari penderitaan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang tidak berdosa telah memikul dosa seluruh dunia, dan melalui salibnya kasih Allah dinyatakan dengan sempurna bagi manusia, bagi sesama, dan bagi seluruh ciptaan. Mari kita masuk ke dalam ibadah ini dengan hati yang tak tergesa, karena di tempat inilah kasih ilahi menyentuh luka terdalam dunia. Menyanyikan NKB 83 bait 1 dan 2, Nun di bukit yang jauh. Jemaat dimohon berdiri. Nun di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa kecil. Salib itu tanpa Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku takut dan mahkota telah milikku. Salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota telah milikku. Kita memasuki ibadah Jumat Agung ini dengan pengakuan penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia, damai sejahtera, dan cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Dan beserta saudara.
Bapak Ibu dipersilakan duduk. Selamat siang Bapak Ibu, Salam. Jumat Agung adalah saat ketika kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia untuk memandang salib dan menyadari bahwa kasih Allah tidak datang dalam kilau kuasa, tetapi di dalam luka dan darah. Bahwa pengharapan datang bukan melalui kekuatan, tetapi juga melalui kerapuhan. Hari ini mari kita renungkan apa makna salib bagi dunia yang terluka. Apa makna salib bagi sesama yang menderita dan juga bagi bumi yang terluka dan bagi hati kita semua. Marilah kita menghayati penderitaan hamba Tuhan melalui pembacaan kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan Yesaya 53 ayat 12. Demikian. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi tidak membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah
penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Marilah kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 22 ayat yang kedua sampai dengan 19 bersahutan. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Kau tak menjawab seruanku waktu siang, dan waktu malam tidak juga aku tenang. Padahal Kau Allah yang kudus dan berkuasa, bertata di atas pujian Israel. Padahal nenek moyang kami pun percaya bahwa selalu Kau meluputkan mereka. Padamu Tuhan mereka meminta tolong, dan mereka pun tidak dipermalukan. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku?
Tetapi aku ini ulat bukan orang, dicela dan dihina oleh banyak orang. Semua yang melihatku pun mencelaku, mencibirkan bibirnya dan mengejekku. Orang menggelengkan kepala melihatku, berkata dia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang meluputkannya, jikalau Tuhan berkenan kepadanya. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada Kau mengeluarkan aku dari kandungan, membuat aku aman di dekat ibuku. Ku diserahkan padamu sejak ku lahir, sejak ku di kandungan kau lelahku. Janganlah jauh dariku dan tolong aku, sebab kesusahan telah mendekatiku. Banyaklah penting-penting pesan mengepungku, bagaikan singa yang siap menerkamku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Segala tulangku lepas dari sendinya, bagaikan air mengalir aku tercurah. Hancur lululah hatiku bagaikan lilin, sebab kau taruh aku dalam debu maut. Para penjahat datang dan mengepung aku, mereka pun menusuk tangan dan kakiku, menonton dan membagi-bagi pakaianku, sambil membuang undi atas jubahku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Pengakuan dosa.
Mari bersama kita renungkan sabda Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 16 sampai ke 25. Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Demikian. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah pembacaan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk dan jiwa yang jujur. Kita mengaku kita telah berdosa, kita telah melukai sesama, mencemari bumi, dan mengabaikan suara Allah. Kita menyakiti hati orang yang kita kasihi, dan kita gagal menjaga lingkungan yang dipercayakan kepada kita. Ampunilah kami, ya Tuhan, lepaskan kami dari beban dosa, agar kami dapat berjalan dalam kasih dan keadilan-Mu. Marilah kita ungkapkan penyesalan dosa kita dengan menyanyikan KJ 169 bait 1 dan 2, Memandang Salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur cengkakku dan harta hilang harganya.
tak boleh aku bermegah selain di dalam salib-Mu. Ku buang hikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyatakan penyesalan kita di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan memberikan anugerah-Nya. Berita anugerah terambil dari surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebab Tuhan sudah berkenan mengampuni kita, marilah kita saling berdamai satu dengan yang lain dengan menyatakan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai, salam damai. Marilah kita mensyukuri anugerah Allah dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 183 bait 1 dan 2, menjulang nyata atas bukit kala. Bait kedua akan kita nyanyikan dengan berdiri. Menjulangnya ke atas bukit kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelut yang kering merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk reda, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan baru dan kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Mari kita berdoa. Di tengah kekusukan
dan hikmat peribadahan ini ya Tuhan. Kami mengingat dan merasakan kembali betapa cinta dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau bukan hanya memberikan kehidupan di dalam berkat dan kebaikan, melainkan juga Engkau memberikan keselamatan melalui penderitaan dan kematian. Sungguh agung dan mulia kasih-Mu itu ya Tuhan, yang menjadikan kami sadar betapa beruntungnya kami, umat-Mu ini, yang tidak pernah Tuhan pandang dosa, kesalahan, dan pemberontakan yang kami lakukan, melainkan dengan cinta-Mu Engkau meraih kami, Engkau merangkul kami, Engkau menyelamatkan kami. Oleh sebab itu ya Allah, pada saat ini, ketika penderitaan kehidupan kami alami, terutama bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik oleh karena usia yang lanjut ataupun sakit penyakit yang diderita, Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, dan keselamatan melalui bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Demikian halnya ketika kami menghadapi persoalan kehidupan dalam keluarga yang seringkali membuat kami terpisah satu dengan yang lain, saling menyakiti, bahkan melukai, serta membenci dan memusuhi. Kiranya penderitaan dan kematian Tuhan memulihkan keluarga kami. Kami pun menyerahkan anak-anak-Mu yang merindukan masa depan yang baik di dalam Tuhan. Mereka yang sedang berjuang menyelesaikan studi atau kuliahnya, mereka yang berjuang untuk beroleh pendidikan yang lebih baik, mereka yang berjuang untuk beroleh tempat pekerjaan yang layak. Kiranya pun Tuhan yang memberikan bagi mereka. Kami menyerahkan kehidupan pelayanan gereja-Mu di Kropak ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, melalui majelis jemaat yang melayani,
melalui para aktivis gereja dan segenap jemaat-Mu. Kiranya pemeliharaan iman dan juga kesaksian senantiasa diwujud nyatakan. Secara khusus kami berdoa untuk saudara kami yang di pondok, yang merindukan akan tempat ibadah yang layak. Tuhan dengar kerinduan mereka. Tuhan dengar jeritan mereka. Dan Tuhan menolong dan memampukan mereka untuk membangun rumah ibadat yang pantas. Kami pun mengucapkan syukur oleh karena cinta dan kepedulian jemaat Tuhan di GKJ Wirosari maupun yang di luar GKJ Wirosari yang boleh menyatakan pertolongan dan dukungannya, baik melalui doa maupun dana. Tuhan pun memberkati. Akhirnya kami menyerahkan kehidupan dunia ini, dunia yang saat ini terluka oleh karena kerusakan alam yang begitu luar biasa, yang menjadikan bencana di mana-mana, ataupun yang terluka oleh karena perang yang terjadi di antara bangsa-bangsa. Tolonglah ya Allah, belas kasihanilah dunia ciptaan-Mu ini dengan rahmat dan berkat-Mu, supaya kemudian damai dan sejahtera boleh terwujud kembali di dunia yang penuh dengan luka dan kesakitan ini. Ajarkan kami untuk senantiasa peduli terhadap semua peristiwa yang terjadi di sekitar kami dan mengambil tindakan yang bertanggung jawab penuh dengan cinta dan kasih, mengupayakan dunia yang semakin baik. Hari ini kami menyiapkan hati untuk boleh menerima sakramen perjamuan Tuhan. Layakkanlah kami, ya Tuhan, menjadi satu dengan penderitaan dan kematian Tuhan, dan menjadi satu dengan kemenangan dan kebangkitan Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, di dalam Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana diwartakan dalam warta gereja bahwa pada hari ini jemaat di Keropak dan juga di Pondok dipanggil bersama untuk dapat menerima sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan kudus ini adalah perintah Tuhan Yesus. Malam sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada para murid dan berkata, "Inilah tubuhku yang dikorbankan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga cawannya setelah makan. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh karena darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sebelum bersama-sama kita mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini, marilah kita menguji diri kita masing-masing dengan bertanya di dalam hati kita masing-masing demikian,
Apakah aku menyadari bahwa aku ini orang berdosa? Dan oleh karena kekuatanku sendiri tidak mungkin dapat melepaskan diri dari kondisi dosa tersebut. Yang kedua, apakah aku sungguh-sungguh bertobat dan percaya sepenuhnya bahwa pembebasanku dan keselamatanku hanya ada di dalam Kristus Yesus, yang saat ini penderitaan dan kematiannya kita hayati, kita rayakan. Yang ketiga, apakah aku memiliki tekad atau komitmen hidup seturut dengan perintah Tuhan? Hidup yang bukan hanya menghayati keselamatan bagi kebaikan diri sendiri, melainkan mengarahkannya, memproyeksikannya untuk keselamatan sesama dan alam yang ada di sekitar kita. Yang terakhir, apakah aku memiliki komitmen hidup di dalam syukur? Baik susah, senang, sehat, sakit, untung, malang, dalam derita maupun dalam kemenangan, senantiasa menyatakan syukur kepada Tuhan, sebab sesungguhnya Allah diam dalam semua perkara kehidupan yang kita alami. Tuhan mengingatkan bahwa sakramen perjamuan ini disediakan bagi kita semua, orang-orang yang berdosa tetapi yang sekaligus mau bertobat, menyesali diri dan mohon pertolongan Tuhan agar dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini sebagai sarana pemeliharaan iman kami, sehingga melaluinya kami senantiasa diingatkan betapa kehidupan kami telah Engkau selamatkan melalui penderitaan dan kematian Tuhan, menebus dosa-dosa kami, dan sekaligus mewujudkan keselamatan itu di dalam kehidupan kami secara utuh, baik dalam kehidupan keluarga, gereja maupun masyarakat, baik dalam kehidupan pribadi bersama dengan sesama, dan juga ciptaan Tuhan yang lain. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Ambillah roti ini dan makanlah. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku, tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini.
untukmu ditumpahkan. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku. Sungguh tak bertara pengorbanan penebus, agar manusia ditebus. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian, untukmu ditumpahkan. Sungguh tak bertara pengorbanan penebus, agar manusia ditebus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang sudah diiris-iris maupun yang sudah dipotong-potong ini, maupun anggur yang ada di dalam cawan ini, dan yang sudah disiapkan dalam sloki ini, demikian juga dengan teh ini, adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Marilah sebelum kita mengambil roti dan memakannya, mengambil anggur maupun teh dan meminumnya, kita hening sejenak, mengingat-ingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga, dan memastikan bahwa iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkan olehnya, sebagaimana roti, anggur, dan teh yang dapat menyegarkan tubuh kita. Saat hening bagi kita. Cukup. Roti yang sudah diiris-iris dan juga dicuil-cuil ini, dan yang sudah didoakan, adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Terimalah.
terimalah, 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 terimalah dan makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus sudah dikorbankan sebagai penebusan yang sempurna membebaskan kita dari dosa. Tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Anggur yang dituang dalam cawan ini dan juga yang ada di dalam sloki ini, demikian juga teh yang ada dalam sloki ini dan yang sudah didoakan adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, terimalah,
terimalah, terimalah, terimalah, terimalah. Terimalah dan minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus sudah dicurahkan, sudah dikorbankan sebagai penebusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa. Marilah kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan dengan berkata di dalam hati kita masing-masing demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, yang memenuhi hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak ditimpakannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Oleh karenanya aku ingin senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Pelayanan persembahan. Saudara-saudara, sesungguhnya tidak seorang pun mampu membalas kasih Allah. Namun marilah kita menghaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur dan sarana untuk memuliakan nama-Nya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat yang ke-36. Untuk diedarkannya kantong, mari kita memuji dari NKB 84 bait 1. Ku berikan bagimu tubuhku, darahku, menjadi pujian persembahan.
Tuhan bagimu, tubuhku darahku, Engkau pun ku tebus selamat jiwamu. Bagimu ku beri hidupku, apakah balasku? Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Tahtaku mulia dan rumah yang gelap telah ku tinggalkan demi dunia gelap. Ku tinggalkan semuanya, apakah balasmu? Ku tinggalkan semuanya, apakah balasmu? Ku sudah disesat, tersiksa dan pedih, supaya hilanglah dosamu yang keji. Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sudah kami terima dari bangun tidur sampai detik ini. Semua itu karena kasih setia-Mu. Tuhan, kami terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari rumah kami masing-masing sampai di tempat ibadah ini dengan selamat. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan pada siang hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan sucikan persembahan Jumat Agung dan juga persembahan kantong aksi puasa. Kiranya bisa berguna untuk pembangunan gereja-Mu di Pembantan Kropak ini. Dan kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah berpersembahan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan lancarkan rezekinya dan lancarkan segala urusan dan usahanya. Dan Tuhan, pada siang hari ini kami sudah menyiapkan hati kami. Kami akan membuka akal dan budi kami. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Kiranya kami berkati dan kami juga akan melakukan apa yang Engkau perintahkan di dalam kehidupan kami. Dan tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Agung Jatmiko yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan urapi, kiranya Tuhan berikan hikmat, sehingga apa yang akan disampaikan Bapak Pendeta semuanya untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Dan akhirnya Tuhan, ibadah siang ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir hanya kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan.
dan doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, hanya kami pinta dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada ibadah saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 37. Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 37 dengan judul Yesus disalibkan, mati, lambung Yesus ditikam. Mari Bapak Ibu kita memperhatikan firman Tuhan ini dengan membacanya bersautan demikian. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu."
Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulang yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengar sabda Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Hosiana. Hosiana, 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 amin. Hosiana, 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 amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah saat ini yakni salib, jalan kepastian kasih Allah. Bapak Ibu, kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 37 tadi, tentu bayangan kita diingatkan dengan bacaan Alkitab yang pertama yang terambil dari kitab Yesaya
pasal 52 ayat 13 sampai Yesaya pasal 53 ayat 12 dengan judul Hamba Tuhan yang menderita. Kalau kita mencoba mengkaitkannya, membandingkannya, seolah bacaan Injil yang kita baca hari ini menjadi penggenapan dari nubuat hamba Tuhan yang menderita yang ditulis dalam kitab Yesaya. Padahal kalau kita tahu bahwa jarak waktu antara kitab Yesaya pasal 52 dengan Injil Yohanes ini hampir 500 atau 400 tahun sebelumnya. Yesaya pasal 52 ini menjadi bagian dari Yesaya kedua yang ditulis di dalam zaman pembuangan. Di zaman pembuangan itu kita melihat atau menengarai kira-kira itu di sekitar tahun 548 sebelum Masehi. Itu yang terjadi di Israel Selatan, Yehuda. Sementara di Israel Utara, Samaria, itu tahun 721 sebelum Masehi. Jadi kalau ditarik dari yang Israel Utara, semakin jauh tahunnya, hampir 800-an tahun. Namun anehnya, apa yang dikatakan dalam Injil Yohanes yang terjadi dalam peristiwa penyaliban Yesus itu seakan mengkonfirmasi, mengiyakan, membuktikan nubuatan Allah tentang hamba Tuhan yang menderita. Hamba Tuhan yang tidak melawan ketika dihina, ketika dianiaya, bagaikan anak domba di penyembelihan, bagaikan induk domba yang digunting bulunya. Dia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Jadi pas sekali. Dan yang paling menarik adalah pesan yang diberikan oleh Yesaya 52 ini dengan menyampaikan maksud mengapa hamba Tuhan itu menderita. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan kesakitan. Sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Meskipun kita mengira dia dikena tulah, dipukul dan ditindas Allah, ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan
karya penderitaan dan kematian Tuhan, yakni untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan dunia. Penderitaannya disalib bukan karena apa-apa, tapi karena untuk menebus dosa-dosa kita. Keberadaannya disalib itu tidak seperti yang digambarkan orang sebelumnya. Yesus sebagai Mesias dengan kekuatan yang dahsyat. Kemampuannya untuk membuat mukjizat tidak tampak sama sekali dalam peristiwa salib itu. Dia yang bisa mengubah air menjadi anggur. Dia yang bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mencelekkan mata orang yang buta. Dia yang dapat berjalan di atas air. Dan dia juga yang memerintahkan badai topan untuk diam. Tidak tampak sama sekali. Yang kelihatan seakan kemanusiaan Yesus 100%. Hal ini dapat dilihat dari perkataan dalam Injil yang lain yang mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Seakan memang ditinggalkan Allah. Persis yang disampaikan dalam Mazmur 22. Ya Allahku, mengapa? Nah, lali aku isan. Seperti itu. Meskipun dia berteriak tapi yang menarik adalah bahwa peristiwa kematian Kristus di dalam Injil yang lain pun digambarkan mengakibatkan ketidakseimbangan makrokosmos atau semesta. Kita bisa melihat bahwa ketika ia mati terjadi kegelapan dari jam 12 sampai jam 3 sore. Cukup lama, 3 jam. Dan bukan hanya itu, terjadi gempa bumi. Gunung-gunung terbelah menjadi 2. Bahkan tabir bait suci yang menjadi pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus, yang semula hanya bisa dimasuki imam 1 tahun sekali, imam agung, dengan peristiwa Yesus ini robek. Tidak ada lagi sekat. Yang kemudian memberitahu kepada kita bahwa melalui kematian Yesus kita tidak lagi membutuhkan imam, karena dialah imamnya. Bukan hanya dialah imamnya, tapi sekaligus dialah korbannya. Nah, dari titik ini Bapak Ibu, kalau sekarang karya keselamatan Allah itu sudah diwujud nyatakan dan kita sedang menghayatinya sekarang ini, itu bukan hanya diperuntukkan bagi kita secara pribadi, tapi juga bagi sesama, terlebih juga bagi ciptaan yang lain. Sehingga dengan demikian Paskah, kebangkitan Tuhan, bukan hanya bicara keselamatan manusiawi, tapi juga keselamatan semesta.
Nah, ini yang kemudian mengajak kita bersama bagaimana dalam hidup kita yang diselamatkan ini kita juga mewujudkan karya keselamatan itu bagi sesama yang lain, juga termasuk di dalamnya semesta ciptaan Allah. Jangan kita mengabaikannya atau bahkan membenci dan memusuhinya, terlebih lagi merusak dan mengeksploitasinya. Ini menjadi catatan kita semua, sehingga kekristenan atau keselamatan itu bukan hanya terasa di gereja, tapi lebih daripada itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari, dalam relasi kita dengan sesama dan juga alam semesta ciptaan Tuhan. Salib menjadi kepastian kasih Allah yang mengajarkan kita bahwa kerusakan, bahwa penderitaan tidak selalu berarti penghukuman, tapi bisa berarti cara Tuhan untuk menjadikan kita layak dan pantas untuk diselamatkan sebagai wujud syukur kita oleh karena keselamatan Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami hayati saat ini, yang mengajarkan kami bahwa penderitaan dan kematian-Mu adalah satu-satunya cara Engkau menebus dan menyelamatkan kami dan dunia kami. Melalui kematian dan melalui penderitaan dan kematian-Mu, kami sudah beroleh perjanjian hidup yang baru di dalam tubuh dan darah Tuhan. Yang artinya kami Tuhan utus untuk dapat mewujudkan keselamatan itu dalam kehidupan yang nyata. Bukan hanya ketika kami merasa berhasil, merasa sejahtera, merasa damai, tetapi terlebih ketika kami merasa kurang, penuh dengan penderitaan, ada banyak persoalan dan problematika kehidupan yang lain. Supaya dengan demikian kami semakin menyadari betapa besarnya anugerah keselamatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami dan mewujudkan keselamatan itu dalam hidup yang penuh syukur, hidup di dalam tanggung jawab, cinta dan kasih, keadilan dan kebenaran bersama dengan sesama dan ciptaan Tuhan yang lain. Di dalam Kristus Tuhan yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 368 bait 1, pada kaki salib.
Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang kuperlihatkan hingga dalam surga tak ada Pengakuan iman rasuli. Dimohon berdiri. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita bersama dengan jemaat di masa dulu, kini, dan yang akan datang dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah salib-Nya. Kami senantiasa memandang salib Tuhan. Jadilah saksi Kristus dan beritakanlah salib-Nya. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan Allah kita. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 368 bait kedua. Pada kaki salibmu menjadi nyanyian penutup ibadah. Selamat menghayati kematian Tuhan.